Cerita. Gini teman-teman. Cerita itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Kenapa aku bilang penting? Karena kita ambil contoh deh, channel jarang diceritain. Kalian pikir channel jarang diceritain ini bermula dari apa sih? Itu dimulai dari cerita, teman. Dan cerita itu kan ada skillnya tersendiri, teman-teman. Kalau kalian tahu ya, kalian mungkin berpikir bercerita itu gampang ya. Tapi menurut aku itu tuh gak gampang, teman-teman. Susah banget ya. Menurut aku. Nah, cerita atau story itu kan kita sebagai storyteller itu ribet ya mikirin apa cerita yang bagus untuk penonton atau gaya bahasanya itu, terus apa yang akan membuat mereka bertahan untuk menonton atau mendengar cerita kita. Apalagi storytelling itu bisa digunakan untuk apapun di dunia digital ini, termasuk konten, jualan, terus ya iklan gitu. Semuanya membutuhkan yang namanya storytelling, teman-teman. Nah, di video sebelumnya aku juga udah bahas ya tentang soft sell. Soft sell itu kita bisa menggunakan yang namanya storytelling. Ya, jadi kita bercerita dulu. Cerita ujung-ujungnya jualan. Nah, itu terserah. Mau ada yang katain, "Yo, ujung-ujungnya jualan kelas juga apa?" Biarin. Oke, sorry, ini aku curhat. Oke. Jadi hari ini aku bakal bahas ya apa aja sih manfaat dari storytelling ya. Karena apa? Karena tutorial storytelling bisa kalian lihat di video ini. Nanti apa? Linknya itu aku taruh di akhir video. Kalian bisa cek aja ya. Oke? Halo semua, aku Jawari, seorang storyteller dan sedang di channel jarang diceritain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya biar engagementku naik. Bantu kreator kecil guys. Dan kalau kalian mau support aku pakai traktir mie ayam, bisa klik di deskripsi kayak orang-orang ini. Masih belum ada guys yang support. Jadi ya please lah bantu kreator kecil ya. Oke. Jadi kita bakal bahas kenapa storytelling itu penting ya. Jadi gini, dalam dunia psikologis ya, otak manusia itu lebih mengingat yang namanya cerita daripada data. Misal gini, kalian mungkin nggak tahu ya, nggak ingat ada kejadian maksudnya misalnya gini ya, kalian mungkin tahu ya kayak orang-orang yang udah berumur terus lupa tanggal lahirnya. Itu kan sebuah tanggal lahir itu kan data. Nah, mereka gampang lupa. Tapi kalau yang namanya cerita, mereka nggak lupa. Kayak misal kita ambil nenek buyut lah. Nenek buyut itu ceritanya pas umur 20-an Jepang datang. Itu kan masih ingat. Kenapa? Karena itu tadi, otak manusia lebih mengingat cerita ketimbang data. Nah, itulah kenapa storytelling itu juga menjadi sebuah skill ya. Sebuah skill yang diperlukan dalam hidup. Kenapa? Karena itu ya penting, karena ya itu tadi bisa juga buat YouTube, TikTok, Instagram, jualan, iklan gitu. Semuanya di dunia digital ini membutuhkan yang namanya storytelling ya. Nah, oke, di video ini aku juga bakal bahas ya gimana cara storytelling yang benar ya, tanpa skrip. Tapi kalau kalian mau bikin skripnya bisa tonton ya, nanti di akhir video aku kasih linknya. Nah, pertama-tama kalian harus membiasakan ngomong di depan kamera kayak gini ya.
Nah, kalian harus pikirin apa intronya, apa isinya, dan apa kesimpulannya. Ya, gitu. Apa intronya, apa isinya, apa kesimpulannya. That's it. Simple. Kayak aku tadi kan ngomong kayak apa tadi pas intro. Nah, itu aku mencoba untuk memancing kalian untuk stay terus di video ini. Nah, terus di bagian isi itu kita bakal menjelaskan gimana sih tutorialnya, gimana sih manfaatnya. Pokoknya topik dari cerita itu. Ya. Terus bisa dijelaskan cara langkah-langkah, terus atau juga apa? Kayak ya dikasih data dalam bentuk cerita gitu, guys. Ya. Nah, terus di bagian kesimpulannya kalian tinggal berikan kesimpulan kepada orang-orang. Misal nih, ya misalnya kalian bahas tentang apa ya, misal bahas tentang ini, kenapa botol air itu semuanya dipanggil aqua padahal ini bukan aqua. Nah, ya kan di bagian kesimpulannya ya gini, intinya kenapa kok botol air yang mereknya bukan aqua itu bisa disebut aqua, karena itu emang kebiasaan masyarakat dunia, ya bukan Indonesia, dunia. Karena semakin familiar produk itu, maka produk-produk lain yang serupa akan dipanggil sama ini aqua gitu. Gitulah kesimpulan teman-teman. Nah, oke. Jadi segitu aja cukup video ini. Jadi intinya ya, storytelling itu kalian perlu untuk upgrade ya, untuk upgrade di dunia digital ini. Karena aku tahu banyak banget yang pengen grow kayak jualannya atau kontennya di sosial media. Jadi nggak kalian cuma nge-gaming terus nggak ada musik, nggak ada teks, nggak ada suara gitu. Jangan. Kalau kalian konten kreator gaming ya buat storytelling yang sebagus mungkin gitu. Oke, jadi sesuai janji tadi, ini ya videonya. Klik aja. Aku juga belajar dari situ. Itu nanti ada bonus template. Klik aja. Oke, terima kasih.